Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor properti dan real estate. Di sini kami akan membahas sedikit tentang valuasi saham dengan metode DCF dan menjelaskan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate. Langsung saja, yang pertama adalah profil penjelasan JRPT atau PT Jaya Real Property Tbk, bergerak dalam pengembangan kawasan perumahan di Jakarta Selatan dan Tangerang, dan mengelola properti komersial. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 1979 dan mulai beroperasi pada tahun 1980. Pertama kali IPO atau Initial Public Offering atau penawaran umum perdana saham pada tanggal 29 Juni tahun 1994. Untuk keuangan JRPT terbilang sangat baik, terutama jika dilihat dari rasio keuangannya. Untuk DER atau Debt to Equity Ratio atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas perusahaan, JRPT memiliki DER sebesar 0,5 kali. Dan untuk ROE atau Return on Equity atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba, JRPT memiliki ROE sebesar 0,005%. Untuk total aset sebesar 11,97 triliun dengan total kewajiban sebesar 4,11 triliun dan laba bersih JRPT sebesar 378.371.374 rupiah. Dengan pendapatan, aset, dan hutang yang dimiliki JRPT menghasilkan harga wajar sebesar 787 dan harga saham sebesar 480 per lembar. Dan margin of safety yang dihasilkan sekitar 39%. Dilihat dari MOS atau margin of safety, perusahaan JRPT memiliki MOS lebih dari 30%, yang artinya perusahaan JRPT layak diinvestasikan karena memiliki MOS yang cukup baik. Apartemen Emerald Bintaro dikembangkan oleh PT Jaya Real Property untuk menjawab kebutuhan generasi milenial atas hunian yang terjangkau di tengah kawasan Kota Mandiri Bintaro Jaya yang sudah lengkap dengan fasilitas dan aksesibilitas yang prima. Jadi di apartemen Emerald Bintaro ini memang sudah disiapkan untuk menjadi sebuah bangunan yang berstandar sesuai dengan standar PT Jaya Real Property. Nah, apartemen Emerald Bintaro ini memiliki beberapa fasilitas yang memang bisa dimanfaatkan oleh warga atau konsumen dari apartemen Emerald Bintaro. Salah satunya kita akan memiliki gedung parkir, di mana di dalam gedung parkir itu juga ada kolam renang. Selain itu juga kita mempunyai fasilitas transportasi untuk warga apartemen Emerald Bintaro. Transportasi itu adanya dari apartemen Emerald Bintaro menuju stasiun kereta api Jurangmangu. Untuk future kedepannya, kita masih punya 5 tower lagi. Hal ini yang membuat kawasan ini mempunyai pengembangan ke depan yang tidak hanya berhenti pada 1 atau 2 tower saja. Hal ini memberikan suatu dampak bahwa konsumen akan memberikan suatu nilai lebih untuk pertumbuhan dari nilai unit itu sendiri. Saya agak surprise karena nggak menyangka hasilnya yang diserahkan hari ini melebihi dari yang saya bayangkan, karena mengingat dengan harga yang cukup terjangkau dalam arti lebih dari yang kami harapkan. Lokasinya yang tepat berada di Bintaro dan akses kemudahan sarana yang dimilikinya
dengan lingkungan yang cukup bersahabat, kemudian dekat dengan pusat-pusat perbelanjaan, market seperti pasar modern, juga sekolah. Ya pemiliknya adalah Jaya Group ya, itu bisa dipercaya, developernya yang cukup besar. Kita bisa tahu yang namanya bangunan Jaya itu kan adalah suatu developer yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia properti ya, sehingga ke tingkat keprofesionalnya dia juga cukup bisa kita andalkan. Berikut ini deskripsi tentang dua perusahaan pesaing dengan kode saham PWON atau PT Pakuwon Jati Tbk dan kode saham ASRI atau PT Alam Sutra Realty Tbk. Selanjutnya yang pertama ada perusahaan pesaing pertama, yaitu dari PT Pakuwon Jati Tbk dengan kode saham PWON. Baik, di sini saya akan menjelaskan perusahaan PWON. PWON atau Pakuwon Jati Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Kegiatan usahanya meliputi pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, apartemen, dan real estate. Ruang lingkup kegiatan PWON bergerak dalam pusat perbelanjaan yaitu Tunjungan Plaza, Supermall Pakuwon Indah, Royal Plaza, dan Blok M Plaza. Untuk pusat perkantoran yaitu Menara Mandiri, Gandaria 8 Office, dan X8. Untuk hotel dan apartemen yaitu Sheraton Surabaya Hotel dan Towers, Somerset, dan Ascot Water Place. Untuk real estate yaitu Pakuwon City, Gandaria City, dan Kota Casablanca. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 20 September 1982 oleh Alexander Teja dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1986. Sedangkan IPO, Initial Public Offering atau penawaran umum perdana saham, yaitu pada tanggal 9 Oktober 1989 sebanyak 3 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.300 per saham. Untuk total aset yang dimiliki oleh PWON sebesar 29,03 triliun, sedangkan total kewajiban sebesar 13,93 triliun. Untuk laba bersih sebesar 526.192.435 rupiah. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki oleh PWON menghasilkan harga wajar 390 dan harga saham 454 per lembar. Untuk margin of safety atau MOS yang dihasilkan PWON sebesar min 98%. Sedangkan DER atau Debt Equity Ratio perusahaan PWON sebesar 0,72 kali. Untuk ROE atau Return on Equity perusahaan PWON sebesar 0,03%. Dilihat dari MOS perusahaan PWON memiliki MOS yang kurang dari 30%, sehingga tidak layak diinvestasikan karena memiliki MOS yang kurang dari 30%. Selanjutnya yang kedua ada perusahaan pesaing kedua, yaitu dari PT Alam Sutra Realty Tbk dengan kode saham ASRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan perusahaan ASRI atau PT Alam Sutra Realty Tbk yang bergerak di sektor Properties and Real Estate. PT Alam Sutra Realty Tbk atau ASRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti developer. Didirikan oleh Harjanto Tirto Hadiguno beserta keluarga pada 3 November 1993. Awalnya perusahaan ini bernama PT Adi Utama Manunggal. Kemudian berganti nama menjadi PT Alam Sutra Realty Tbk pada 19 September 2007.
Perusahaan ini mengembangkan dan memanajemen properti tempat tinggal, tempat usaha komersil, tempat industri dan pusat perbelanjaan, kantor, dan juga tempat rekreasi. Perusahaan ini memiliki proyek-proyek real estate besar di Serpong, Cibitung, Cianjur, Tanjung Pinang, dan Sanur. Kondisi ketika perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kali atau sering disebut dengan IPO, Initial Public Offering pada PT ASRI, yaitu sejak 18 Desember 2007 sebanyak 3.142 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp105 per saham. PT ASRI memiliki total aset sebesar 21,46 triliun, total kewajiban sebesar 12,42 triliun, dan total laba bersih sejumlah 232.789.750. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki, PT ASRI menghasilkan harga wajar sekitar Rp460, harga saham sekitar Rp160, dan margin of safety yang dihasilkan sekitar 65%. Sedangkan untuk debt to equity ratio, PT ASRI memiliki sekitar 1,4 kali dan return on equity sekitar 0,0025%. Dilihat dari margin of safety, perusahaan ASRI memiliki margin of safety sebesar 65%, yang artinya perusahaan ASRI layak untuk diinvestasikan karena memiliki margin of safety yang cukup baik, yaitu lebih dari 30%. Berdasarkan hasil valuasi saham dengan metode DCF tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham ASRI merupakan saham terbaik dalam sektor properti dan real estate. Dan berdasarkan tabel menunjukkan bahwa saham ASRI memiliki MOS lebih dari 30%, yang mana semakin tinggi MOS menunjukkan bahwa semakin besar batas keamanan dan semakin layak perusahaan tersebut untuk diinvestasikan. Dan semakin rendah MOS menunjukkan bahwa semakin minim batas keamanan perusahaan tersebut untuk diinvestasikan. Dan berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa saham perusahaan PWON memiliki MOS kurang dari 30%, yang artinya saham perusahaan tersebut tidak layak untuk diinvestasikan. Selain itu, dapat dilihat dalam tabel di atas, perusahaan JRPT menunjukkan bahwa perusahaan yang sangat unggul jika dibandingkan perusahaan lain, karena memiliki DER atau Debt to Equity Ratio yang paling rendah. Artinya, perusahaan JRPT tersebut memiliki hutang yang lebih sedikit daripada modal. Selain itu juga, perusahaan JRPT memiliki dividen yang cukup besar, sehingga dividen yang dibagikan kepada investor lebih besar. Sekian dari kami kelompok sektor properti dan real estate. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.